Candi Jiwa itu dulunya hanya sebuah gundukan. Orang sini bilang Munyur atau Bukit Kecil. Jadi pada tahun 1984 ada penelitian di situ Suwaya sana itu. Kemudian di sana itu bilang kalau di Batu Gunung banyak gunung-gunung seperti ini. Datanglah para peneliti dari pokok saksa Indonesia itu di sini. Terus pada tahun 1985 mulai penelitian yang gunung besar-besar ini. Dan kita temukan sebuah susunan bata yang berbentuk bujur sangkar. Tahun 96 setelah hasil uji kelayakan, uji perbandingan, jadi mulai 96 lah mulai dibuka tuh Candi Jiwa ini. Berarti proses setelah berjalan lama. Ya lama ya. Guys, selanjutnya kita mau ke salah satu peninggalan yang berikutnya. Tadi kita telah di Candi Jiwa, kita sudah ngobrol sama Pak Naisan juga tentang sejarah Candi Jiwa. Nah, selanjutnya kita bakal temui Pak Ridwan untuk mengetahui bagaimana peninggalan selanjutnya. See you guys. Let's go teman-teman. Ayo. Kita udah sampai nih di Candi Blandongan. Aduh, keren banget. Di tengah hamparan Karawang, Candi Jiwa berdiri menyimpan jejak peradaban kuno yang masih menyisakan misteri. Berusia lebih dari 1000 tahun, candi ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah di kawasan Batu Jaya. Bata-bata merah yang tersusun rapi seakan menyimpan rahasia masa lalu, menjadikan Candi Jiwa sebagai legenda yang terus hidup di balik sunyinya waktu. Kami di sini, museum kami maksudnya, Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya ini menyimpan artefak-artefak yang didapatkan dari hasil ekskavasi sampai ke pemugaran di kawasan pertanian Batu Jaya. Dan di sini kami di sini museumnya adalah Museum Situs. Jadi memang yang dikhususkan untuk menyimpan atau memamerkan temuan-temuan yang ada kaitannya dengan pertanian Batu Jaya dan juga tentang dengan lingkungan yang ada dengan atau sesuai dengan perkembangan yang ada di kami di sini. Nah, museum ini sendiri baru dibangunnya itu tahun 2004. Ini dulunya sebagai gedung penyelamatan, jadi sebagai pusat untuk pusat informasi tentang kawasan kami di sini, dan juga ada beberapa temuan-temuan atau artefak yang kita pamerkan dan kita display di sini. Kebetulan kita di sini memang koleksi-koleksi kami di sini ada yang memang didapatkan dari lokasi kami di sini, tapi ada juga yang dari tempat lain seperti yang ada di sebelah sana itu dari yang terbuat dari keramik. Keramik itu dari daerah Bekasi, karena memang kita di sini dulunya mungkin jadi satu wilayah. Jadi kalau untuk koleksinya sendiri untuk saat ini yang tertua itu dari abad kedua, sekitar abad kedua, dan yang paling termuda itu abad 19. Saya sendiri berharap ya, karena memang kita di sini masih wilayah penelitian, dan saya harapkan juga mungkin dari anak-anak muda sini juga komunitas-komunitas budaya tentunya yang memang kami harapkan dapat bersama-sama kita untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di kita, termasuk benda cagar budaya yang memang menjadi kebanggaan kita sekarang ini. Saya rasa nanti ke depannya anak-anak muda di lingkungan di sini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saya harapkan bisa membantu dan meramaikan daerah kita, tapi tentunya dengan menjaga peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan ya, ada standar prosedur operasional kami di sini yang difungsikan untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di kita. Jadi memang kami di sini biasanya para arkeolog kalau dalam pemugaran masyarakat di sini biasanya dilibatkan untuk menjadi tenaga lokal dalam kegiatan penelitian. Maksudnya biar masyarakat itu tahu bagaimana caranya apabila menemukan arkeolog dalam menangani temuan-temuan yang ada di sini. Biasanya seperti itu, dan mungkin nanti kalau memang sudah lebih maju pengembangannya daerah kita di sini, tentunya tidak hanya pelestariannya yang kita jaga, tapi juga nanti mudah-mudahan bisa menambah nilai ekonomi buat generasi kita di sini nantinya. Saya harapkan itu. Kalau untuk yang ada di kawasan itu kan karena kita masih wilayah penelitian ya.
Kebetulan kawasan Percandaan Batu Jaya sendiri kalau dari hasil penelitian oleh arkeolog khususnya di sini yang paling banyak untuk sekarang ini yang saya dari teori dari Pak Profesor Hasan Jabar. Jadi kawasan Percandaan Batu Jaya itu memang karena dari 3 masa peralihan, yaitu dari prasejarah, kemudian peradaban Hindu dan Buddha. Nah, kalau untuk peradaban yang tertua itu yaitu dengan ditemukannya gerabah-gerabah buni yang kita bilang gerabah buni dan juga temuan kerangka manusia ini. Jadi ini adalah temuan yang kita dapatkan dari dasar Candi Blandongan, dari mepel candi itu kurang lebih 1 meter. Kalau menurut Pak Profesor Japar, ini adalah kerangka manusia akhir prasejarah. Jadi bisa dibilang di masa prasejarah ini adalah orang-orang lokal yang terkenal dengan kebudayaan buni, yang punya ciri khas dia dalam pembuatan kerajinan dari tanah liat, yaitu yang dengan terkenalnya gerabah buni yang bercorak garis-garis saja yang sana itu ya. Garis-garis. Nah, ini juga ditemukan kerangka manusia, ada 9 kerangka di situ. Kalau di sini, kalau di candinya itu karena memang candinya berkarakteristik candi Hindu, kemudian dia berketujuh beralih menjadi candi Buddha. Biasanya kalau orang Hindu atau orang Buddha itu yang paling dominan kalau menurut Pak Profesor Japar, apabila meninggal dia pasti akan dikremasi. Nah, tetapi kenapa di bawah candi di sini diketemukan peradaban yang tertua, yaitu ya di peradaban sebelumnya, yaitu dengan ditemukannya kerangka ini. Ini adalah kerangka manusia akhir prasejarah yang banyak juga diketemukan di daerah Bekasi, yaitu di daerah Tarumajaya Bekasi dengan nama situs buni. Orang-orang prasejarah atau orang-orang buni biasanya kalau dia dimakamkan dia pasti ada cirinya, yaitu karena kepercayaannya mereka kalau dimakamkan harus membawa bekal kubur. Maaf, di sini ada pecahan wadah tembikar yang dulunya yang kotak ini dulunya berupa kendi yang mulutnya agak lebar dan biasa di dalamnya itu ada perhiasan yang mereka bawa sebagai bekal kuburnya. Untuk kerangka ini sendiri ini belum ada penelitian lebih lanjut, jadi ini memang masih belum dilakukan penelitian lebih lanjut, yang masih belum di display. Ini diperkirakannya masih anak-anak umur 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau menurut Pak Profesor Japar memang ini memang tingginya 1,2 meter. Dalam keterangannya sendiri orang kebudayaan buni di masa-masa akhir memang punya postur tubuhnya walaupun dewasa nggak terlalu tinggi, jadi memang orangnya pendek-pendek. Nah ini jadi kalau temuan yang tertua itu untuk saat ini adalah di masa prasejarah, yaitu dengan ditemukannya gerabah-gerabah buni dan kerangka manusia ini.